Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalifa dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 61201232007 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan. Dalam konteks bisnis ini mencakup berbagai bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Ada beberapa aspek penting dari komunikasi bisnis, yaitu komunikasi internal, pertukaran informasi di dalam organisasi seperti antara manajer dan karyawan, komunikasi eksternal, interaksi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi formal, komunikasi resmi seperti laporan dan memo. Ada komunikasi informal, pertukaran informasi yang lebih santai dan tidak resmi seperti percakapan sehari-hari di tempat kerjanya. Ada fungsi utama dari komunikasi bisnis adalah untuk memberikan informasi, mempengaruhi tindakan, dan memfasilitasi kolaborasi. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki pemahaman yang sama dan mendapat bekerja sama secara efektif. Komunikasi bisnis yang efektif membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Berikut ada beberapa manfaat utama, yaitu yang ke-1, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang jelas dan tepat waktu membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai target. Yang kedua, penyelesaian masalah yang cepat. Komunikasi yang baik memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Yang keempat, memperkuat hubungan bisnis. Hubungan yang pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi lebih kuat melalui komunikasi yang baik. Yang kelima, meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih loyal dan puas dengan pekerjaan mereka. Yang keenam, memudahkan persuasi dalam pemasaran. Pesan pemasaran yang disampaikan dengan baik yang dapat lebih mudah mempengaruhi dan menarik pelanggan. Yang ketujuh, memperbaiki citra perusahaan. Komunikasi yang efektif membantu membangun dan memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Ada komunikasi efektif dalam organisasi adalah proses berbagai informasi, ide, dan pemahaman antara anggota organisasi secara jelas, tepat, dan komprehensif. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara individu dan kelompok yang berkomunikasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang ke-1, komunikasi langsung. Meskipun teknologi memudahkan komunikasi tatap muka, tetap penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan
memastikan pesan diterima dengan jelas. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan secara aktif membantu memahami perspektif orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Anggota tim konstruktif membantu anggota tim mengetahui kinerja mereka dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya. Yang keempat, mempengaruhi pendapat yang berbeda. Menghargai perbedaan pendapat dapat memperkaya diskusi dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas. Menghindari jargon dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami membantu memastikan pesan diterima dengan baik. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi alat komunikasi digital seperti alat komunikasi digital, email, chat dan video konferensi dapat meningkatkan efisiensi komunikasi. 7. Menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas membantu semua anggota tim memahami apa yang diharapkan dan bekerja menuju tujuan yang sama. Dengan menerapkan strategi ini, organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, mengurangi kesalahpahaman, dan mencapai hasil yang lebih baik. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CPMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.